pembangunannya itu 1 hari 1 malam, apa benar itu Pak? Nah, kalau kata orang tua yang benar ada hanya dalam waktu 1 malam. Dalam waktu 1 malam. Yang dibangun oleh para aulia. Nah, pada abad sekitar kalau diteliti oleh para ahli sejarah dibangun ya sekitar abad ke-16. Kalau selama ini bahkan kita nonton perayaan Pitung yang Jawara Betawi, kita tahunya Pitung 6 orang. 6 orang, Iya, satu orang. Karena sumbernya dari Belanda menyebutnya Pitung 6 orang. Tapi aslinya bukan. Iya, jadi belakangan kurang lebih 2 tahun belakangan kan ada muncul buku yang berjudul Pitung dalam kurung Pituan Pitulung. Oh, Pituan Pitulung. Artinya apa tuh Pak? Ya, kelompok 7 atau 7 tolong. Welcome to my YouTube channel. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UU yang makin lama makin keuuan. Ya, Sobat UU, sekarang saya lagi ada di Masjid Al-Alam atau yang dikenal Masjid Si Pitung. Ada hubungannya gak ya sama Si Pitung atau yang bangun masjid ini Si Pitung? Nanti kita tanyakan sama narasumber yang mengurus Masjid Al-Alam ini. Nah, konon katanya masjid ini dibangun 1 hari 1 malam. Wow. Dan banyak orang-orang yang dari luar Pulau Jawa itu datang kemari. Untuk apa sih mereka? Mari kita ikuti nanti. Jangan sampai skip, pokoknya jangan sampai skip, jangan sampai lewat karena nanti bakalan tertinggal, kalian bakalan nyesel. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe dan bunyikan loncengnya. Gebuk. Mari ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa? Nah, perkenalkan nama saya Bapak Kusnadi, salah satu pengurus Masjid Aulia Al-Alam. Oh, namanya Masjid Aulia. Iya, Masjid Aulia Al-Alam, yang kata orang katanya Masjid Al-Alam Pitung seperti Iya. itu. Kenapa bisa terkenalnya Si Pitung gitu Pak? Ya banyak dari orang-orang jauh mengatakan bahwa Masjid Al-Alam Margas Pitung, karena yang tadi pertanyaan Ade, kenapa terkenalnya dengan Masjid Al-Alam Pitung? Karena dengan salah satu destinasi sejarah yang berada berdekatan dengan Masjid Al-Alam sendiri, seperti yaitu rumah tua Pitung seperti itu. Rumah tua. Iya, seperti itu. Sempat Si Pitung itu sempat tinggal dekat sini juga ya Pak? Ya alhamdulillah, kalau kata orang tua, Si Pitung itu pernah hanya napak tilas Oh, napak di tilas. Masjid Al-Alam. Jadi cuma singgah mungkin. Iya, hanya singgah karena ya menurut saya ada benarnya juga, karena beliau adalah seorang mukmin, seorang Islam, seorang beriman. Mudah-mudahan karena seorang beriman, beliau juga menjalankan ibadah. Mungkin apakah ibadah sholat zuhur, apakah sholat asar. Terus ini yang menariknya di sini Pak, saya baca gitu kan di Google itu, ini pembangunannya itu 1 hari 1 malam, apa benar itu Pak? Nah, kalau kata orang tua yang benar ada hanya dalam waktu 1 malam. Dalam waktu 1 malam. Yang dibangun oleh para aulia. Nah, pada abad sekitar kalau diteliti oleh para ahli sejarah dibangun di sekitar abad ke-16. Abad ke-16. Seperti itu. Kita belum lahir ya Pak Iya, ya? Masya Allah kita masih di Medina. Iya, seperti itu. Jadi secara abad 16, jadi kata orang tua itu waktu sorenya nggak ada, dilihat pada saat pagi sudah ada, seperti itu. Nah, banyak juga bertanya oleh wali yang mana, wallahu alam, karena kalau kata orang tua itu namanya para aulia itu bukan ada satu katanya, kecuali wali itu satu, wali A, wali B seperti itu. Ada namanya karena ini adalah para aulia, jadi nggak disebutkan namanya satu persatu. Jangankan walinya diketahui, masjid dibangun saja diketahui, tidak diketahui seperti itu oleh orang-orang tua. Ya Allah ya, Iya. tiba-tiba jadi seperti ini. Jadi hanya dalam waktu semalam oleh para aulia ini. Jadi bukan kayak cerita tanggungan perahu aja ya Pak? Iya, bukan hanya tanggungan perahu aja dalam cerita Di sini juga. semalam. Alhamdulillah, seorang muslim, seorang imam, seorang para aulia, yaitu aulia yang selalu doa selalu jaga Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Terus dengar-dengar Si
Cipitung ini ada yang bilang sudah meninggal, ada yang bilang belum. Itu gimana ceritanya Pak? Atau di makam ini dekat sini juga atau gimana itu Pak? Kalau di sini gak ada makam Cipitung, gak ada makam. Apakah beliau sudah meninggal atau belum? Jadi di sini di sini ada makam aulia, ada makam keramat. Itu bukan beliau Cipitung. Dia bernama Kiai Haji Jamil bin Abdullah. Dia seorang aulia. Beliau hidup di abad ke-18. Beliau dari kebun nanas yang bernama Kiai Jamil bin Abdullah. Beliau di sini itu bukan agama Allah. Jadi salah satu kewalian beliau, karomah beliau yang diingat oleh masyarakat Marunda yaitu di abad ke-18 yang kita baca sejarah, yaitu tepat insya Allah yaitu 1884 itu terjadi tragedi, yaitu Gunung Krakatau meletus pada saat itu. Oh iya, ngomong-ngomong Gunung Krakatau meletus itu sempat terjadi tsunami ya Pak? Ya, dan, betul. Masya Allahnya ini masjid ini nggak kena sama sekali ya. Alhamdulillah nggak itu. nggak runtuh. Padahal di sekitarnya tuh rumah-rumah udah pada roboh semua, hancur semua. Karena ya itulah pertama Allah Subhanahu Wa Taala yang dimohonkan oleh aulia Allah SWT Marunda, yaitu Kiai Haji Jamil bin Abdullah. Karena pada saat itu nggak ada pertolongan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pada saat itu kalau kata orang tua kita itu pada lari semua ke masjid seperti itu, karena memang orang namanya seorang Islam, seorang mukmin, insya Allah nggak tempat lain selain daripada rumah Allah untuk berlindung. Iya betul, seperti yang kejadiannya di tsunami Aceh ya Pak ya. Ya. Seperti semua itu. banyak yang berlindung di masjid dan alhamdulillah Masya Allahnya tuh masjidnya tidak dilindungi oleh Allah. Dilindungi oleh Allah, Iya, alhamdulillah. Iya, Terus apa namanya di sini ada beberapa makam Pak di dalam sini? Di sini ada 3 makam. 3 makam. Ya tokoh semua. Beliau ada Haji Abdul Khair, ada Haji Haji Abdul Hasim. Beliau bersaudara. Beliau ada tokoh-tokoh Marunda Pulau yang menurut ibarat kata beliau adalah babat alas di Marunda ini. Babat alas tuh, maaf saya masih belum ngerti. Masih berkata masih berupa hutan yang beliau masih berupa hutan beliau yang tempat ini seperti itu. Kalau kita ini udah tinggal enaknya doang seperti itu. Dan juga masjid ini juga salah satu juga beliau yang mengurus juga seperti itu. Jadi makanya dimakami di sini ya Pak ya. Iya. Nanti kita lihat makamnya ke dalam tersebut, boleh ya kan Pak? Iya, silakan. Terus apa masjid ini katanya masjid terapung Pak. Ada ceritanya atau gimana dibilang terapung? Kalau saya baca itu karena kena tsunami yang air lautnya maju ke depan, jadi masjidnya yang cuma berdiri kokoh jadi kelihatan terapung begitu. Iya, memang kalau sekitar tahun 80-an itu dikatakan masjid ya di tengah laut. Seperti itu sekitar tahun 80 tahun 90. Karena memang ibarat kata ini betul-betul adanya di lingkaran air. Oh, belum ada perumahan Belum ada ibarat seperti sekarang ini menyambung. Karena sekitar tahun 80-an itu semuanya orang yang menuju masjid alam itu sekitar tahun 80-an itu harus menuju pakai rakit. Pakai rakit. Iya, atau perahu atau berenang tahun 80-an. Berenang Pak, ada iya, berenang. memang sekarang kan memang ibarat kata ya dibilang terlalu jauh ya enggak, karena memang ya itulah yang dibilang tadi terjadinya itu tragedi tsunami seperti itu. Karena memang ini itu semua di dikepung dengan air seperti itu. Dikepung, iya. Jadinya dinamakan masjid terapung ya. Masjid terapung seperti itu. Karena memang menuju ke masjid alam itu memang harus menggunakan rakit atau perahu seperti itu. Tapi kalau sekarang udah jalan kaki aja. Sekarang motor udah bisa masuk. Motor udah bisa masuk. Iya. Bisa pakai rakit mobil lagi. udah bisa karena memang sekarang udah menyambung. Iya, karena sudah banyak pembangunan. Iya. Banyak rumah-rumah juga. Dan banyak orang luar juga datang ke sini ya Pak ya untuk berziarah atau untuk melihat-lihat masjid ini. Ya, memang banyak terutama pada yang untuk ziarah. Alhamdulillah pada hari Jumat atau malam Jumat. Oh, bagusnya itu ya. Iya, seperti itu. Dan yang pada wisata religi banyaknya juga hari Minggu seperti itu.
ya Berarti kalau ramenya, hari Minggu ramai sekali di sini, Pak, ya? ramenya untuk ya orang yang wisata religi, Ya. yang sedangkan Jumat untuk pada itikaf di masjidnya seperti itu. Oh. Ya rame kalau hari-hari libur orang wisata. Dan yang saya baca juga di sini ada sumur air 3 rasa, Pak. Bahwa sumur itu tidak menamakan sumur itu 3 rasa. Justru para pengunjung sendiri dan para pejarah yang datang ke Masjid Al-Alam yang menamakan sumur itu 3 rasa. Oh. Iya, seperti mungkin itu. dia merasakannya ada rasanya ada 3 gitu. Iya, seperti itu. Padahal orang-orang sini bilang cuma nggak begitu aja. Iya, enggak, ya biasa-biasa Biasa karena aja. memang justru orang-orang jarah sendiri itu yang merasakan. mengetahui seperti itu, Oh, hal-hal yang ada keanehan, ada suatu keajaiban atau suatu kegajilan di tempat ini, justru orang pendatang sendiri yang menamakan seperti itu. Yang merasakan seperti bahwa kadang-kadang juga ada yang rasanya asin, seperti manis itu. gitu. Iya, ada Satu yang lagi tawar. rasa tawar. Iya, rasanya manis karena iya itu juga pernah pengalaman saya juga merasakan ya rasa manisnya seperti itu. Mungkin karena di laut ya, Ya, Pak, ya, seperti itu. asinnya dapat, Hasilnya dapat, gitu, tawar. tawarnya dapat, panisnya dapat. Karena ya itulah yang saya anggap yang dianugerahkan, yang diterima oleh Masjid Al-Alam yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemuliaannya Masjid Al-Alam itu. Iya seperti itu, karena sesuatu yang karomah insya Allah tempat itu ada salah satu keunikannya yang diberikan Allah terhadap masjid ini. Insya Allah ya. Iya. Terus khasiat-khasiat airnya itu ada khasiatnya atau cuma sumur biasa, Pak? Ya alhamdulillah kalau kita nanti kalau misalnya bilang khasiat seperti ini, khasiat seperti itu, Takutnya ini ya. iya karena segala sesuatunya adalah yang Serahkan semua sama iya Allah. seperti itu. Segala sesuatunya kita hanya serahkan. Hakikatnya adalah Allah yang memberikan. Gak bedanya kita minum obat, kita harus sekedar syariat minum obat, dan segala sesuatunya Allah yang menyembuhkan. Betul, seperti kita ke dokter. Iya, seperti Padahal kita itu. ke dokter aja. Ke dokter aja untuk Bukan berobat, Allah, Allah iya. yang menyembuhkan. seperti itu. Takutnya kalau misalkan bilang nanti bisa nyembuhin Ah, ini, takutnya seperti orang itu. pada kesini Nah, salah persepsi. persepsinya. Iya, karena segala sesuatunya jam sekarang ini orang terlalu mudah terpengaruh dan punya pikiran sendiri-sendiri. Sini juga masih aktif ya, Pak ya. Alhamdulillah masih Jumatan ya, alhamdulillah kita aktif. Setiap waktunya kita aktif. Ya kegiatan pengajian ya kadang hari-hari besar ya masih aktif, dan juga ibarat kata segala sesuatu yang berkaitan dengan hari-hari besar Islam, insya Allah sini akan selalu ada. Nah, yang tadi saya pas mau masuk ke sini ada rumah pitung, itu benar rumahnya pitung atau cuma singgah di rumah itu aja, Pak? Kalau mengenai itu saya nggak ada, takutnya saya salah, Oh, masih karena belum tahu. saya hanya mengurusi Masjid Oh. Al-Alam. Jadi saya kalau misalnya ditanyakan Mas Pitung, nanti kalau mau Nanti ada narasumber ada lagi di sana, narasumber yang ke Mas Pitung seperti itu. Kalau kita nanti kita cerita di sini nanti salah, Iya. nah ini seperti itu. Iya. Seperti itu. Hanya saya seputar Masjid Al-Alam, insya Allah pertanyaan saya jawab. Oh, jadi namanya aslinya Masjid Al-Alam. Iya, nama aslinya sebenarnya ini adalah Masjid Agung Aulia Agung Aulia. yang diberikan oleh orang-orang tua kita seperti itu. Sebelum tahun 75 ini bernama Masjid Agung Aulia yang diberikan oleh orang tua kita, karena dengan pembangunannya dengan satu malam yang pada saat di abad ke-16 itu sangat megah. Jangankan sebuah masjid, rumah aja ibarat kata rumah saudagar Vero, saudagar yang tuan tanah itu nggak ada yang rumah sebegah ini, karena mungkin di sini dulu perekonomiannya bagus ya, Pak ya. iya Pusat perekonomiannya di pusat sini. memang Marunda inilah pusat perekonomian. Iya, makanya Marunda ini disebut Marunda Besar. Marunda Besar. Iya, Marunda Besar. Sedangkan di situ sedikit Marunda Pulau dan Marunda Kelapa. Makanya disebut di sini Marunda Besar karena itu agung besar. Marunda Besar gara-gara tsunami semua Iya, jadi iya, habis. Yang sisa seperti di itu. masjid ini. Oh, saya dari tadi masih bertanya-tanya, ini kenapa bangunannya pendek ya, Pak ya?
kalau bangunan pendek, memang kan di sini saya cerita sedikit mengenai arsitektur. Cina, Iya, seperti Eropa. arsitekturnya, makanya di pendek seperti itu. Karena kalau dulu, ibarat kata di sini sampai sekarang pun air masih besar seperti itu. Makanya baunya juga kalau dulu namanya di sini laut angin itu sangat besar juga. Kalau terlalu tinggi nanti dia terlepas terlalu. Oh iya nanti kena. Seperti itu. Saja. Itu karena itu salah satu orang-orang tua kita Pak. Iya, masya Allah, karena pengalaman orang-orang tua itu sangat jauh. Iya, kita hanya bisa kan masya Allah hanya bersyukur aja. Iya. Saya lihat juga dari luar bentuknya masjidnya seperti rumah joglo. Iya, seperti nah, itu. dalamnya pilar-pilarnya itu dari Eropa. Betul. Terus ada juga dari ini ornamennya dari Betawi. Iya, seperti itu. Ada 4 kesenian kayak di sini. Iya, aspek tempat Kebudayaan Cina, Eropa, Betawi, Jawa. Iya. Komplit semua ya Pak ya. Ya, itu salah satu mungkin ya dulunya para aulia melihatnya di kehidupan di Marunda ini seperti itu, unsur budayaannya, unsur orang-orangnya seperti Ya. itu banyaknya. Dan masih apa namanya nggak ada unsur apa sih namanya itu apa sih kalau di dari zaman sekarang itu syarat atau apa? Oh, Sarah. Ya kalau sekarang kan Iya. Cina Iya, gitu. Kalau dulu kan berkelompok, masih kuat. berkubu. Iya. Masih kuat. Iya, masih ini. kuat alhamdulillah. Iya. Mhm. Nah, sampai sekarang mungkin Sampai masih. sekarang alhamdulillah ibarat kata ya memang kalau di kampung sini dulu itu ya dibilang ya hidup berdampingan. Iya, kalau dulu itu kita masih tahun-tahun 70-an. Masih damai Iya, lah, masih ya. ibarat kata saya masih kecil. Karena masih banyak juga ada ya kandang-kandang babi seperti itu kan di sini ada kebun Cina, di sini ada sawahnya. Tapi masih rukuh. Masih ya alhamdulillah masih ibarat kata sampai sekarang kan baik nggak usah tahu sama tetangganya, kawan-kawan Baik gitu. lah, ya, Gitu. masih ber- Iya. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Udah, terima kasih atas penjelasannya Pak. Nanti Iya. saya dan tim mau permisi ngambil gambar nggak apa-apa? Silakan. Maaf atas mengganggu waktunya. Iya, iya, Terima oh, ya. kasih. Kewajiban saya. Oh iya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat sekarang saya udah bersama narasumber di Rumah Si Pitung ini dengan Bapak siapa namanya? Hamka. Hamka. Ya. Boleh ngobrol sebentar ya Pak? Silakan dibilang. Pak, gimana sih cerita Rumah Si Pitung ini Pak? Iya. Ya, jadi yang kita saksikan Rumah Pitung ini Ya. kan situ tertulis Rumah Si Pitung. Ya. Sebenarnya aslinya itu yang rumah Bugis. Kalau dilihat arsitek sepintas pakai panggung itu rumah Bugis, Rumah Bugis. dibangun oleh Haji Sapiuddin, orang Bugis yang menikah dengan orang Marunda.
1880. Tapi yang saya dengar-dengar si Pitung ini Jawara Betawi. Betul. Terus kenapa bisa dibikin rumah si Pitung ini, Pak? Ya, jadi kalau Bang Pitung sendiri sebenarnya aslinya di Rawabelong, Rawabelong, Jakarta Barat, sekarang masuknya wilayah. Ya. Rawabelong itu dulu masuk Banten. Oh, gitu. Jadi sekarang Jakarta Barat. betul di Rawabelong peninggalan rumah Bang Pitung nggak ada karena sejak dia hidup udah dihancurin sama Belanda karena dia diburu oleh Belanda, sehingga Bang Ali Sadikin, gubernur kita tahun 72, beliau mengadakan pendataan ulang bangunan cagar budaya. Salah satu ditemukan bangunan ini yang dalam catatan sejarahnya disebut Bang Pitung sering kemari, tempat sembunyinya dia, tempat singgah. Nah, jadi napak tilas gitu. Napak petilasan dia juga, sehingga karena ada catatan sejarah Bang Pitung, Bang Ali mendata ulang cagar budaya sehingga rumah ini disebut Rumah Pitung. Itu juga pengaruh dari syuting film Pitung pertama yang Jawara Betawi diperankan oleh temennya namanya GI ya, iya, Pak? GI diperankan oleh siapa? Diki Zulkarnain. Satu bulan mereka syuting sini tahun 70-an. Kemudian tahun 72 Bang Ali membayar ganti rugi ke pemiliknya 800.000. Ya. Waktu itu yang menempati Haji Matsani. Jadi rumah ini waktu awal dibangun oleh pemiliknya dia menyebutnya rumah tinggi karena pakai panggung. Karena tinggi. Kemudian tahun 72 masyarakat menyebutnya rumah langgar karena tempat belajar ngaji di sini. Haji Matsani dicatat dalam catatan sejarah beliau adalah guru ngaji. Kemudian diserahkan ke Pemprov disebut Rumah Pitung, itu berdasarkan SK Gubernur nomor 9 tahun 99. Melalui rapat DPRD mereka melibatkan ahli sejarah menyebutkan bahwa Pitung sering ke rumah ini. Jadi petilasan Bang Pitung itu ke pesisir itu di Marunda ini, kemudian di Situ Babakan antara Depok dan Lenteng, Selenseng. Jagakarsa. Itu kan juga petilasan karena ada Depok, Belanda Depok. Di mana ada Belanda di situ ada Pitung. Sehingga kenapa ditaruh Rumah Pitung itu juga dipengaruhi oleh populernya film Pitung itu. Masyarakat kan sebulan syuting di sini sehingga masyarakat menyebutnya Rumah Pitung. Tapi berdasar SK Gubernur nomor 9 disebutkan rumah itu sebagai Rumah Pitung. Jadi resmi bangunan ini sebagai cagar budaya karena lebih dari 50 tahun usianya. Ya, jadi dibangun 1800-an ya. Terus saya dengar-dengar nih Pak, Pitung itu bukan nama satu orang ya Pak? Betul. Jadi gini, kalau selama ini bahkan kita nonton film Pitung yang Jawara Betawi memang kita taunya Pitung nama orang. Iya, karena sumbernya dari Belanda menyebutnya Pitung nama orang. Bang Ridwan sendiri menulis buku atau menulis catatan di koran itu menyebutnya Pitung itu nama orang. Tapi aslinya bukan. Iya, jadi belakangan kurang lebih 2 tahun belakangan kan ada muncul buku yang berjudul Pitung dalam kurung Pituan Pitulung. Pituan Pitulung. Artinya tulis apa di tuh, Pak? kelompok 7 atau 7 orang penolong. Bahasa Bugis. Bahasa Indonesia singkatan. Jadi Pituan Pitulung itu bahasa Jawa yang campuran Banten kalau nggak salah. Jadi Haji Naipin sebagai guru silatnya Bang Pitung. Kan semua orang ahli sejarah pasti sama berpendapat bahwa gurunya Pitung adalah Haji Naipin dari Tanah Abang. Ya kan. Jadi Haji Naipin membangun semacam padepokan silat atau semacam pondok pesantren yang melatih santrinya silat dan khatam Quran. Kemudian diinstruksikan untuk mengamalkan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Jadi inspirasinya dari surat Al-Fatihah yang 7 ayat. 7 orang mewakili 1 ayat. Kemudian diamalkan masing-masing ayat itu sebagai karomah, senjata mereka untuk melawan Belanda. Jadi pendekatan Bang Pitung dulu mereka paham surat Al-Fatihah itu kenapa Alhamdulillahi Rabbil Alam, Robnya disebut Allah menamakan diri Rob itu dijelaskan. Al-Malik Malik ya Allah menamakan sebagai Raja langit dan bumi, penguasa itu dijelaskan. Kemudian dijelaskan alif kenapa tegak, ba ada titik itu kan tarekah ahli sufi zaman pendekatan dulu. Kalau kita ingat tokohnya Syekh Abdul Qadir Jailani, beliaulah yang mengajarkan ilmu itu dan sampai ke Haji Naipin dan sampai ke Bang Pitung. Kalau Jawa Barat ada Abah Anom, di Palopo ya ada ya, Sulawesi Selatan ada, di Jawa Timur ada, itu ada. Jadi pendekatan itulah mereka
ditugaskan. Jadi mereka melawan Belanda bukan atas nama pribadi. Mereka pasti didukung oleh masyarakat, para ulama untuk melawan Belanda dengan senjata, golok dan seterusnya dengan kemampuan silat ya. 7 orang itu ya? Ya, 7 orang. Ya, jadi mereka ada namanya, ada Raden Muhammad Ali Nitikusuma, ada Ratu Bagus Muhammad Roji'i, ada Abdul Qadir, Abdul Somad, ada 7 mereka. Kalau Wali Songo diambil angka 9. Wali Songo ada namanya, Maulana Malik Ibrahim. Iya. Nah, mereka juga ada namanya. Ada 7 mereka. Dan kalau Wali Songo mungkin dari Jawa. Ya, kan. Oh, ini kan dari Betawi. Ya, ini semua Betawinya. Ini kan Betawinya. Jawa Tapi Betawi. inspirasinya dari surat Al-Fatihah. Kalau Wali Songo kan angka 9 ya, angka yang itu ya. Jadi ya. Sobat Ibu, Ya. sama ini kan kita taunya si Pitung itu nama 1 orang, ternyata ada 7 orang. Ya. Dan dia mengamalkan 1 orang tuh 1 ayat Surat Al-Fatihah, Ummul Quran ya. Ya. Jadi kalau Belanda mengejar Pitung tiba-tiba menghilang, di otaknya Belanda Pitung pakai jimat. Oh ya, Maka di kalung itu ya. iya, Pak, maka kalungnya. dibuatlah kain hitam Ya, di kalung dan seterusnya. Karena di kepalanya Belanda kalau orang bisa menghilang tiba-tiba itu pasti pakai jimat. Tapi kalau di buku para ulama menyebutnya mereka menghilang itu karena mereka melawan penjajah. Mereka kan fisabilillah. Berarti Allah yang membolak-balik mata musuh gitu kan. Iya, betul. Nah, itu jadi beda pemahamannya. Gitu. Jadi makanya Jadi ternyata bukan pakai jimat. tidak pakai jimat. Sehingga sutradara menggambarkan di film itu, kalau film Bang Pitung itu bukan film dokumenter, hiburan. Oh. Jadi diramu dengan Iya. ada rawa ronteknya, dipotong nyambung lagi, pakai peluru emas, pakai jimat. Yang lebih menarik oh aja iya, ya, karena Pak, penonton kita senangnya mistik. Betul. Film ini kan menjual. Kalau dia bikin yang orang duduk zikir lama-lama nggak ada orang kan nggak menonton. Bosan. Jadi dibikinlah itu. Maka ada muncul judul-judul baru, Pitung bangkit lagi dan seterusnya lah kira-kira. Karena dia menjual cerita gitu. Karena itu hiburan bukan sejarah. Bukan sejarah. Iya. Jadi kan kalau kita di TV, Pitung meninggalnya gara-gara kalungnya itu diambil, Ya, diambil. Jadi pas betul. ditembak dia mati. Ya. Sebenarnya udah meninggal atau belum, Pak? Ya, jadi Bang Pitung kalau catatan di Bang Ridwan kan sebutnya dia GI dan Bang Pitung kan ditahan di penjara Mester. Penjara Mester itu yang di Jatinegara. Di lapangan Urip sebelahnya kan ada itu. GI-nya meninggal di dalam, Pitung lolos. Kemudian dikejar dan ditembak di Pondokopi. Ke arah timur dia larinya. Setelah ditembak, kemudian ditunggu seminggu. Tunggu seminggu. Ya, kalau Pitung yang meninggal pasti nggak ada yang berani ngaku itu saudaranya. Karena kalau ngaku pasti ditangkap sama Belanda juga. Oh. Ya, karena yang berbau Pitung di zaman itu pasti diburu oleh Belanda, dihabisin. Jadi pada nggak berani ya. Jadi orang nggak berani. Jadi seperti mayat yang tabrak lari, nggak ada identitasnya. Jadi milik rumah sakit. Ada catatan menyebutnya rumah sakit Belanda dulu tuh di Kuitang itu, yang RSPAD sekarang. Iya, iya. Jadi kalau mayatnya udah sampai ke sana, itu jadi milik rumah sakit. Seperti orang tabrak lari kan nggak ada yang ngaku. Iya. Itu versi pertama. Ada versi yang sebut ketika meninggal Pondokopi dipotong kepala dan badan dikirim ke Rawabelong. Iya, dipotong-potong. Bukan dipotong-potong, di Rawabelong itu kepala dan badan. Kemudian kalau kita ke Rawabelong di pos pengumben memang ada makam masyarakat. Salah satu makam, sebagian masyarakat yakin itu makam Bang Pitung di belakang kantor Telkom pos pengumben. Tapi pemerintah di Google gitu ada makam Pitung. Ada pohon bambu kuning. Tapi pemerintah secara resmi belum pernah nulis makam Pitung. Oh, jadi masyarakat aja. Di masyarakat, sebagian percaya, sebagian tidak. Karena di Rawabelong itu ada Sanggar Silat Pitung, pimpinan Bang Baktiar. Ya, itu yang melanjutkan perjuangan Bang Pitung di Rawabelong sana. Jadi kalau ada orang ke sana, pasti ya mungkin diantar ke sana ke pos pengumben. Karena masyarakat ingin tahunya tinggi, di mana sih makam Pitung gitu kan. Ya, sedangkan banyak, ada yang di Depok, ada yang di Cingkareng, banyak lah yang masih simpang siur, sehingga pemerintah sampai sekarang cuman hanya menyelamatkan rumah ini dengan judul Pitung, rumah Pitung, karena nggak ada lagi lain. Jadi Bang Pitung nggak pernah meninggalkan dalam bentuk fisik apapun. Golok yang di lemari sana itu juga itu duplikat. Oh, bukan aslinya. Nggak ada yang asli. Patung yang di atas pun itu cuman gambaran kostum yang dipakai. Pangsi ada hitam, ada merah, gitu. Jadi
untuk mengumpulkan asli yang ditinggalkan Bang Pitung nggak ada. Karena masih kontroversi antara nama Pitung itu sendiri, kan kita baru tahu 2 tahun kebelakang kalau Pitung itu singkatan. Orang Betawi zaman dulu nggak pernah memberikan nama anaknya Pitung, anak laki-lakinya. Kenapa? Karena mereka tahu, generasi pertama tahu itu Pitung bukan nama orang, nama perguruan, nama padepokan. Kalau Belanda kan kemakan seolah-olah orang yang jago silat dan itu namanya Pitung. Padahal mereka ada 7 sebenarnya. Itu. Jadi pro kontranya itu termasuk nama, termasuk kepahlawanan Bang Pitung, nama jalan di Pitung dan silsilahnya. Sampai Berarti sekarang ya. Sebenarnya ada Pitung itu. Pitung ya, ada. Pak? Pitung itu bukan kayak Sangkur yang legenda rakyat. Dia peristiwanya ada, tahunnya ada, orangnya ada. Ya makanya masih simpang siur. Iya. Sebenarnya nggak ada, cuman film-film aja, cuman cerita gitu. Ya, kalau film itu hiburan, Ibu Pitung. Karena kalau kita membuktikan bahwa itu bukan nama orang, harusnya Pitung itu ada artinya bahasa Betawi. Karena bicara Pitung identik dengan Betawi, sangat kental. Tapi kalau ditanya bahasa Betawi Pitung artinya apa, nggak bisa dijawab. Saya juga nggak ngerti. Ya, pasti Pituan Pitulung. Kalau Bang Ridwan sih nyebutnya karena dia kecilnya suka main di bambu petung, sehingga plesetannya ke Pitung. Karena orang Betawi suka nama aslinya nggak dimunculkan sesuai dengan peristiwa kelahirannya. Nah, saya pikir Pituan Pitulung itu bahasa mana gitu. Bahasa Saya Jawa juga lah, Betawi, bahasa Jawa. Condet, jadi nggak ngerti. Jadi sangat kental dengan Jayakarta lah. Jadi ketika Belanda menguasai Batavia, itu kan embrio dari Jayakarta kan hijrahnya ke Jatinegara Kaum. Yang sampai sekarang masih ada ya. Komunitas Jayakarta itu adanya di Jatinegara Kaum. Selebihnya itu udah campuran karena awalnya Batavia itu kan kerja paksa, rodi. Belanda dan Cina datang ke Batavia nggak bawa perempuan. Jadi budak atau bukan, maksudnya orang-orang belihan lah dari seluruh Nusantara yang datang, ada yang kita kenal nyai dan seterusnya, itu kan orang asli pribumi yang dipaksa jadi istri orang Cina dan orang Belanda. Gitu. Jadi kalau kita cari Betawi asli seperti Mandra itu agak susah. Iya, karena kalau kan udah ada Betawi Tengah itu udah campuran Arab, condetnya ada Cinanya, ada Belandanya, bahkan di Depok paling banyak, Melayu dan seterusnya. Terus Pitung 7 orang itu dia tinggalnya di mana tuh Pak? Di sini atau di? Ya enggak, kalau di sini kalau Pitung kan di Rawabelong. Jadi mereka menyebarnya tuh ada di Tanah Abang, ada di Cingkareng termasuk wilayah. Jadi dulu kan wilayah Banten. Yang kita kenal sekarang Tangsel itu kan, atau Ciledug dan sekitarnya. Rawabelong pun dulu masuk Banten. Dia pemekaran belakangan. Nah, jadi 7 orang itu terpisah-pisah. Ya, terpisah-pisah. Dia belajar di satu guru Iya, satu guru. Mereka jadi kelompok 7 itu karena gurunya sama Haji Naipin dan Abang. Dan di buku itu menjelaskan Pitung yang Raden Muhammad Ali Kusuma itu ada hubungan darah dengan Haji Naipin. Hubungan darah dari ibunya. Gitu. Jadi mereka termasuk Ji pun masih ada hubungan darah dengan Pitung. Mereka iya. Kan makanya digambarkan kan selalu ada Pitung, ada Ji. Muhammad Ji, masih saudara, mereka masih saudara. Ditambah beberapa orang lagi, jadi mereka menyebar. Nah, kenapa istilah Pitung yang Pituan Pitulung itu agak sulit dikenal orang? Ya karena memang sangat begitu muncul langsung dimatiin sama itu Belanda. Belanda kan dulu punya pasukan Marsose itu ya, yang campuran dari Ambon, dari Manado, yang kayak di sekarang tuh Kopassus lah, jago lah. Pokoknya ada yang lawan Belanda pasti dihancurin, dimatiin. Gitu. Dan zaman itu Betawi pecah, sebagian besar itu berkhianat untuk ikut ke Belanda, dan sebagian kecil yang tertindas, yang lemah, itulah yang ditolong oleh Bang Pitung. Mereka yang lemah, yang nggak punya apa-apa, yang mungkin dibantu sama Bang Pitung. Bang Pitung tampil karena memang Bang Pitung itu ibarat seorang pendekar yang gagah berani membela yang lemah. Itu biasa dari mana aja ya, di mana tempat pun pasti ada muncul tokoh seperti itulah. Iya. Saya lihat ini bangunannya bangunan Makassar ya Pak ya? Iya, yang sana yang objek cagar budayanya, kalau yang lain kan bangunan tambahan. 2010 dibangun bersamaan dengan jembatan yang Mbak lewat,
karena dulu orang kesini harus pakai perahu. Iya, iya. Karena tempat ini adalah Kampung Marunda Pulo namanya. Orang kesini harus pakai perahu 2010. Belum ada perumahan-perumahan seperti belum, ini ya, ini Pak? tahun 50-an baru datang. Ini kenapa di Bugis gitu? Kenapa nggak model rumah Betawi gitu, Pak? Ya itu dia, karena mengikutin bangunan asli. Bangunan asli. Walaupun dia bangunan arsitek Bugis, tapi kita menyebutnya rumah Betawi pesisir. Karena dia berada di Betawi. Betawi itu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan lokal lainnya. Ya, jadi sangat terbuka. Itu disimbolkan dengan rumah kebaya dengan teras terbukanya, dengan tiang langkahnya itu menggambarkan di darahnya orang Betawi itu campuran segala suku hampir ada. Itu. Namanya rumah tinggi ya, Pak? Nah, ya kalau awal yang punya rumah sebutnya rumah tinggi. Kemudian rumah langgar karena pernah jadi tempat ngaji, belajar Al-Quran, kemudian jadi rumah pitung dari SK Gubernur. Itu. Luasnya berapa nih, Pak? Kalau areal yang ada dalam pagar ini 3.000 meter persegi. 3.000. Sebenarnya pulaunya dulu luas, hampir 2-3 hektar lah. Tapi Oh, ini tadinya pulau gitu. Nah, ini kan pulau kecil namanya Kampung Marunda Pulau, dikelilingin laut. Makanya yang danau depan itu dulunya laut. Gara-gara kan ada tsunami ya, Pak ya? Abrasi dan seterusnya proses alam, sehingga dia berubah kayak gini. Kan sekarang udah ada tanggul, nggak ada lagi pantai, Iya. nggak ada lagi pasir, batu-batuan itu nggak ada. Orang dulu makanya kayak gitu. Dan kayu ulin didatangkan dari Kalimantan dengan kaki kurang lebih 56 kaki. Orang Bugis kalau bikin sesuatu itu pasti ada syariatnya, adatnya dan agamanya. Bikin perahu misalnya diniatkan kalau celaka di pinggir pantai bukan di tengah laut. Kira-kira gitulah. Nah, maka ini dibangun 1880, 3 tahun kemudian tsunami, dia termasuk berdiri kokoh. Kan 1880 tsunami Krakatau, bukan 1883. Iya. Batu usianya 3 tahun, setelah dibangun 3 tahun kemudian ada tsunami besar tuh dia termasuk bertahan berdiri. Karena kakinya banyak, mungkin air laut lewat disapu tapi dia enggak. Kayak tsunami Aceh ya, Pak ya? Iya, Masjid Aceh gitu iya ya, kan begitu, karena dibangun dengan syariat, dengan niat yang kuat lah, dengan ilmunya. Mungkin kaki-kakinya itu ada penunggunya, apalah, walau-walam ya. Tapi biasanya kalau pakai adat seperti itulah. Kayunya kayu Ulin. ulin. Kayu ulin nomor 1. Raja Salman waktu berkunjung ke Jakarta di istana sama Jokowi itu dia nanam pohon contoh itu kayu ulin. Kayu ulin. Iya. Kalau ulin bahasa Sunda tuh pergi. Oh. Ulin ke mana? jadi dia 2 kali renovasi. Renovasi itu bukan itu, nggak merubah bentuk, tapi ada bagian yang rusak diganti. Cuman diganti dengan jati, karena ulin udah nggak bisa. Ulin itu kan termasuk nggak boleh keluar dari Kalimantan sekarang. Dia udah barang langka lah. Ya, langka. Iya. Ya, nanti habis ini Kita saya bisa boleh jalan lagi ya? muter-muter ya, Pak. Bisa, Pak. Iya, iya. Peninggalan-peninggalan itu Bisa. replika semua ya. Iya, replika di atas itu replika ya. Nah, menarik kan? Pokoknya ikuti kita terus, jangan sampai skip ya. Nah, Sobat UU, itulah tadi sedikit cerita tentang sejarah Jawara Betawi, yaitu Sipitung, dan tentang sejarah Masjid Al-Alam yang dikenal dengan Masjid Sipitung yang didirikan 1 hari 1 malam saja. Nah, semoga konten ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan buat Sobat UU semuanya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe, dan gembok loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.